Halo semua, perkenalkan nama saya Edgar Rolii. Saya dari Universitas de La Salle Manado. Saya di sini dalam rangka menyelesaikan tugas teknik pantai saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang. Untuk awalnya kita akan bahas terlebih dahulu untuk definisinya. Gelombang laut merupakan suatu gerakan naik turunnya air laut yang tanpa disertai dengan perpindahan massa airnya. Dan dengan jelas bisa kita lihat seperti gambar bahwa bentuk dari gelombang ini menyerupai dengan bentuk grafik sinusoidal, di mana grafik itu naik turun. Seperti itulah bentuk dari gelombang. Gelombang laut ini juga disebabkan oleh angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak alun bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut dengan gelombang. Baik, kita akan masuk dalam penyebab dan proses terjadinya gelombang laut. Dan saya akan jelaskan. Yang pertama itu angin. Kenapa angin? Karena angin itu bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara rendah. Jadi pergerakan angin ini akan membuat terjadinya pergerakan pada air laut. Jadi tinggi rendahnya gelombang laut akan bergantung pada kecepatan dan kekuatan dari angin. Semakin tinggi kecepatan dan kekuatan, maka semakin juga besar gelombang yang diciptakan. Kemudian ada aktivitas gravitasi bulan dan matahari. Jadi aktivitas matahari serta juga bulan ini akan menghasilkan gelombang laut tipe pasang surut air laut. Kemudian ada gempa bumi. Kenapa gempa bumi berkaitan dengan gelombang? Coba bayangkan kita memiliki mangkuk berisi air. Apabila mangkuk itu kita goyang, maka air dalam mangkuk tersebut akan bergerak juga kan. Nah, itu hubungannya dengan gelombang. Ketika terjadi gempa, maka akan terjadi pergoncangan di laut. Maka akan terjadi juga yang namanya gelombang. Kemudian ada juga gelombang disebabkan oleh gerakan kapal. Ini kurang lebih seperti dengan gempa. Tapi kalau gempa kan penyebabnya itu memang dari dasar. Tapi ini penyebabnya memang hanya kapal. Jadi memang memang penyebab mungkin gelombang yang akan ditimbulkan itu relatif akan lebih kecil daripada kalau yang menyebabkan itu gempa. Seperti itu. Berikut adalah manfaat gelombang laut. Di sini ada beberapa manfaat ya. Seperti pertama, menjaga kestabilan suhu dan juga iklim dunia. Kedua, melalui permukaan ombak itu terjadi pertukaran gas. Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi serta juga keanekaragaman makhluk hidup. Dan yang keempat ini membantu terbentuknya serta terjaganya pantai. Baiklah, sekarang kita akan bahas tipe gelombang menurut sifat-sifatnya. Kalau tadi di manfaat sudah disinggung bahwa salah satu manfaat dari gelombang adalah membentuk pantai. Namun ada juga gelombang yang sifatnya merusak pantai. Nah, di sini sudah jelas terpampang ada dua sifat. Dan saya rasa yang membedakan kedua sifat ini adalah ketinggian dan kecepatan rambat dari gelombang. Saya akan bahas terlebih dulu saya akan bahas lebih rinci dulu. Yang terlebih dahulu adalah yang gelombang constructive waves atau biasa disebut pembentuk pantai. Ciri-cirinya itu ketinggian kecepatan kecil, sehingga saat gelombang tersebut pecah di pantai, dia akan mengangkut sedimen dan akan tertinggal di pantai. Ketika aliran balik dari gelombang pecah, dia itu meresap ke dalam pasir atau pelan-pelan mengalir kembali ke laut. Sedangkan untuk gelombang perusak pantai atau destructive waves, ciri-cirinya itu sebagai berikut. Dia ketinggian dan kecepatan rambatnya besar, dia sangat tinggi. Air yang kembali berputar mempunyai lebih sedikit waktu untuk meresap ke dalam pasir. Dan ketika gelombang datang kembali menghantam pantai, akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai menuju ke tengah laut atau ke tempat lain. Demikian pembahasan seputar materi gelombang. Dan saya minta maaf kalau masih ada kekurangan dan salah tutur kata.
Mohon dimaafkan. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi untuk kesempatan kedepannya. Dan sekali lagi untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.